Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Legispace dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Ramadan menjelang 1 Syawal 1445 Hijriah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 bagi seluruh sahabat Legispace dimanapun Anda berada. Kita akan kembali sharing mengenai dunia SDM, mengenai motivasi kehidupan, yaitu melanjutkan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu. Pernah kami menyampaikan bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya, kan begitu. Nah, pagi hari ini saya mau baca buku dari Dr. Ibrahim Hamid Al-Kuwaib. Ini 10 kebiasaan manusia sukses tanpa batas yang pernah kami singgung pada saat menjelaskan niat itu, bahwa niat itu harus diejawantahkan dalam perilaku, dalam tindakan kita dalam kesehari-harian seperti itu. Nah, saya waktu itu berpikir bahwa niat itu adalah perbuatan yang ada di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Tapi bagaimana supaya niat itu bisa teraplikasi dalam kehidupan sehingga dia bisa berkontribusi untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, menurut buku ini bahwa kesuksesan itu dibagi 3. Salah satu adalah kesuksesan tentang pandangan hidup. Nah, dari pandangan hidup ini bahasa yang saya sampaikan adalah niat sebetulnya. Nah, kalau kita sudah punya niat bahwa kita harus mempunyai pandangan hidup itu yang adalah, kalau di sini adalah menentukan tujuan yang akan kita capai. Nah, setelah itu dia harus membuat rencana, menyusun skala prioritas, dan juga konsentrasi, fokus seperti itu. Nah, tetapi di sini tidak menyebutnya sebagai komitmen. Kita sering mendengar juga kata komitmen. Nah, sebetulnya komitmen itu apa sebetulnya? Apa bedanya komitmen dengan niat itu sendiri, kan seperti itu. Nah, komitmen itu sebetulnya adalah sikap mental yang kuat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang kita telah tetapkan. Jadi, misalnya saya niat untuk memberhentikan merokok. Niat dalam hati seperti itu. Atau saya punya niat untuk pergi ibadah umroh seperti itu. Atau niat-niat yang lain lah seperti itu. Nah, apakah kita punya komit yang kuat seperti itu untuk melakukan tindakan itu? Jadi tanpa komitmen yang kuat, tanpa tekad yang kuat, sulit bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan komitmen itu adalah dia sudah masuk tahapan perilakunya. Ada tahapan perilaku, senyatanya, aksi nyatanya adalah dalam bentuk komitmen itu adalah suksesnya. Kalau niat, suatu saat niat itu bisa berubah. Dia mengatakan begitu, misalnya saya niat mau pergi ke pasar pagi ini. Nah, ketika kita berangkat pasar, di jalan ketemu teman. Begitu ketemu teman, dipanggil, diajak mampir ke rumahnya, lantas kita belok mampir ke rumahnya. Nah, begitu kita mampir ke rumahnya, ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya lama, akhirnya waktu udah sore misalnya, akhirnya udah sore, tokonya udah tutup, akhirnya kita pulang. Nah, mungkin niat seperti itu bisa berubah. Tapi kalau kita sudah komitmen bahwa saya harus tetap ke pasar, begitu ketemu teman, kita komit saja. Tidak, saya ke pasar dulu.
Nanti kalau setelah saya ke pasar, karena saya akan membeli sesuatu, baru nanti kita misalnya mampir ke rumah teman. Nah, itu komitmen. Langkah perbuatan yang dilakukan itu untuk menuju sesuatu yang sudah diniatkan. Nah, begitu juga yang lain-lain. Nah, komitmen ini dibutuhkan bagi kita, para pekerja, para kalangan profesional, agar kita bisa berhasil. Komitmen itu penting. Kalau kita sudah pegang janji, berkomitmen untuk melakukan suatu tugas, maka kita akan melakukan tugas itu atau melakukan janji kita dengan sebaik mungkin. Sehingga di dalam komitmen itu ada integritas, kejujuran diri, kita berjanji kepada siapapun, dan kita tidak akan mengabaikan tanggung jawab kita, seperti itu. Jadi sebetulnya niat itu bukan main-main. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati, perasaan, kemudian diaplikasikan dalam tindakan berupa integritas kita, tanggung jawab kita untuk melakukan apa yang kita sebutkan. Ini paling parah misalnya kalau teman-teman punya hutang, berkomitmen pinjam uang atau pinjam apapun dengan seseorang, komit untuk bayar. Nah, tetapi tengah jalan biasanya yang paling susah itu mereka pegang komitmen dia untuk bisa membayar dengan baik, seperti itu. Nah, ini persoalan kita di dalam melakukan komitmen itu. Di dalam kegiatan bekerja juga begitu. Kalau kita punya niat bahwa kita biasanya pada saat kita direkrutmen di suatu perusahaan, di suatu instansi, ya niat kita ingin bekerja sebaik-baiknya untuk mendapatkan upah. Tapi kalau niat kita supaya kita bisa menjadi seorang leader di perusahaan itu, terus menjadi seorang manajer di perusahaan itu, maka kita akan berkomitmen untuk menata karir kita seperti itu. Karena begitu kita sudah punya niat itu, maka kita harus menyusun langkah-langkah apa yang harus kita capai. Yang pasti ya pasti kita akan bekerja dengan baik, kita pasti berkreasi, kita akan berimajinasi, kita akan santun kepada orang-orang, perilaku kita baik kepada pimpinan kita akan support sekuat tenaga kita pada atasan-atasan kita, seperti itu. Itulah langkah-langkah atau komitmen yang kita kerjakan. Kita tidak akan mengingkari hati nurani, itu yang paling penting juga di dalam berkomitmen, karena sebenarnya komitmen itu kan perbuatan hati yang akan kita lakukan. Nah, tetapi di dalam melaksanakan komitmen itu pasti ada halangan dan hambatannya. Kan tidak mungkinlah kita tidak menemukan hambatan atau halangan apapun ketika kita melakukan kegiatan. Pasti ada hambatan dan halangan. Nah, perilaku berikutnya yang dibutuhkan setelah kita berkomitmen adalah konsistensi kita dalam melaksanakan komitmen itu, atau konsistensi kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan kita. Kan seperti itu. Bahwa konsistensi itu bukan berarti stagnan, bukan berarti mantap, atau ya saya konsisten bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik itu konsisten misalnya. Tetapi dia stay di zona nyaman saja, tidak mengupgrade dirinya, tidak memperbaiki pola kerjanya, tidak memperbaiki pola hubungannya. Artinya dia konsisten tetap mantap. Nah, yang dimaksud konsisten ini adalah selalu berupaya melalui tahapan-tahapan yang ingin dia capai kepada tujuan akhir yang dia impikan, yang dia niatkan, seperti itu. Jadi selalu memperbaiki diri sendiri. Kalau kita konsisten terhadap status quo kita, ya itu namanya
tidak ada perbaikan di sana seperti itu. Bukan seperti itu yang kita maksudkan. Tapi yang kita maksudkan adalah kita punya niatan untuk melangkah tahap demi tahap, atau kita punya niat untuk menuju satu titik kesuksesan yang ingin kita capai, atau kita ingin mencapai suatu tujuan yang kita capai. Tetapi untuk mencapainya itu pasti perlu tahapan-tahapannya. Nah, untuk bisa melakukan tahapan demi tahapan itu, maka kita harus punya komitmen yang kuat untuk dapat melakukan perubahan itu atau dapat melakukan langkah-langkah tersebut. Supaya itu bisa berjalan, maka kita harus konsisten di dalam melakukan itu. Tidak mudah, iya betul. Ibarat pendakian ke atas gunung, maka banyak arah lintangan akan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa bertahan atau bisa mengalahkan tantangan-tantangan itu? Ada buku Adversity Question. Buku Adversity Question ini mengubah hambatan menjadi peluang. Banyak sekali orang-orang yang punya hambatan secara fisik, tetapi dia akhirnya menjadikannya peluang seperti itu. Misalnya kita banyaklah kita lihat orang yang nggak punya kaki karena kecelakaan atau lain-lain, ternyata ada yang bisa menjadi motivator terkenal. Mungkin teman-teman ada yang tahu, nah silakan di komen siapa yang cacat, yang fisik, tetapi dia menjadi motivator terkenal di dunia ini. Atau adik kita yang baru menang di American Got Talent, yang maaf dia tidak melihat, ternyata tidak menjadikan hambatan bagi dia, malah dia bersyukur dengan kebutaan itu, dan sekarang dia bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal juga. Nah, masih banyak yang lain, orang-orang yang punya kekurangan, pasti dia diberikan oleh Tuhan sesuatu kelebihan yang lainnya. Nah, kalau kita yakin karena kita umat Islam bahwa Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa di setiap kesulitan itu bersamaannya ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesulitan itu, bersamaan itu pasti ada kebaikan. Tinggal apakah kita sabar dengan komitmen kita untuk konsisten melakukan perbaikan-perbaikan itu. Jadi setiap halangan itu pasti ada hambatannya, pasti ada jalan keluarnya selama kita akan menjadi kita bisa bertahan. Nah, di Adversity Question ini dijelaskan seolah orang akan mendaki puncak gunung. Nah, bagi orang-orang yang tidak tahan dengan hambatan, halangan, baru mendaki tidak begitu jauh karena banyak halangan, mesti terjal, masuk hutan, mungkin dengan lembab, panas, atau banyak nyamuk, banyak binatang buas dan segala macam, sehingga dia takut dan akhirnya dia menjadi quitters, keluar dari apa yang dia komitmenkan, seperti itu. Nah, tapi bagi yang bertahan, dia akan mendaki, kemudian dia menjadi campers. Akhirnya dia sudah mendaki, tapi belum mencapai puncaknya, dia berkemah. Karena sudah merasa kelelahan, mungkin halangannya semakin besar, sebagaimana kita sadari bersama bahwa di dalam karir di perusahaan pun, semakin tinggi jabatan yang akan kita capai, semakin tinggi juga terpaan cobaan yang kita alami. Bebannya bukan beban fisik saja, tapi beban pikiran, beban emosional, dan lain-lain, itu akan menimpa kita. Nah, akhirnya orang itu menjadi campers. Dia stop, berkemah, stop. Tidak bisa meneruskan lagi perjalanan. Nah, bagi kita yang konsisten untuk selalu mengupgrade diri, selalu memperbaiki diri kita, maka kita akan terus berjalan dengan segala upaya kita untuk mencari problem solver yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Pasti kita banyak menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga. Asal jangan kita merasa
diri kita paling pintar, paling tahu, paling bisa seperti itu. Karena semakin kita merasa banyak tahu, maka kita juga sebenarnya ada yang banyak tidak tahu juga dalam diri kita sendiri. Nah, demikian sahabat Legacy Voice, bahwa kedudukan niat itu ada perbuatan di dalam hati kita, perasaan kita, kemudian kita tahankan dalam bentuk komitmen, yaitu tindakan yang akan kita lakukan. Tetapi tindakan yang kita lakukan itu pun harus kita jaga hati kita untuk tetap bisa konsisten di dalam melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan yang sudah kita niatkan tadi. Nah, ini perlu belajar, ini perlu dilatih, bagaimana kita mempunyai komitmen, bagaimana juga kita bisa konsisten. Tapi ingat pesan dari saya, kalau kita baca referensi buku juga, tapi saya lebih memegang apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sama kita, bahwa di dalam setiap kesulitan itu bersamaannya pasti ada kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.